pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan mengenai coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Kenalkan, nama saya Indi Indrianti. Saya guru mengajar di kelas 5 ISDN 2 Ardorejo. Baik, terima kasih. Langsung saja mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi Bu Nini. Selamat pagi Bapak Andi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Nini, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya sebentar. Mohon izin, di sini saya akan melakukan coaching supervisi akademik terhadap Bu Nini. Apakah Bu Nini berkenan? Iya Bapak, sangat berkenan. Nah, baik Bu Nini. Bu Nini di sini telah mengajar di kelas 5. Nah, jadi di sini saya akan melakukan coaching supervisi akademik terhadap pembelajaran Bu Nini nantinya. Bu Nini, nanti Bu Nini akan mengajar materi apa ya? Untuk di kelas 5 ini saya akan mengajar materi di subtema 2, itu di pembelajaran kelima. Materinya ada 3, yaitu yang pertama yang bahasa Indonesia itu ada praktek pembuatan iklan. Yang kedua itu ada tentang fungsi makanan sehat 5 sempurna, dan yang terakhir itu SBDP-nya tentang tarian papat tari. Oke, ada 3 ya. Nanti ya Bu Nini yang akan dibawakan kepada anak. Ya, Nah, untuk persiapannya Bu Nini, apakah sudah membuat RPP? sudah. Untuk persiapannya sudah membuat KPP dan sudah menyiapkan media. Oke, nah kira-kira tujuan pembelajaran nanti yang akan disampaikan kepada anak itu apa ya Bu Nini? Untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu dengan mengamati iklan elektronik, siswa itu mengidentifikasikan dan menyajikan kata kunci pada iklan yang ada di masyarakat. Yang kedua, dengan melengkapi peta pikiran, siswa mengidentifikasikan penyebab gangguan pada organ pencernaan. Yang ketiga, dengan membuat poster, siswa mengulas kembali tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Dan yang keempat, dengan mempraktekkan tari papatai, diharapkan siswa memeragakan gerak tari daerah menggunakan properti dengan iringan tari sederhana. Oke, jadi ada 4 tujuan nanti ya Bu Nini ya. Nah, kira-kira nanti media yang digunakan dalam pembelajarannya seperti apa Bu Nini? Untuk media sendiri yang digunakan untuk iklannya itu saya menggunakan media gambar. Saya media gambar karena di sini media elektronik itu adalah media yang diiklankan ya Pak. Saya membawa contoh bentuk gambar yang diiklankan. Saya kasih tahu ke anak bahwa ini adalah contoh iklan elektronik. Karena nantinya siswa akan mempraktekkan untuk membuat dan mempraktekkan iklan tersebut. Jadi siswa harus mengetahui terlebih dahulu iklan elektronik itu yang bagaimana, bentuknya bagaimana. Oke, baik. Jadi medianya nanti adalah media gambar. Ya. Kemudian itu Bu Nini, untuk strategi yang digunakan dalam pembelajaran nanti itu seperti apa? Strategi yang saya gunakan itu adalah saya nanti akan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok untuk berkelompok membuat iklan elektronik tersebut, sama nanti akan berkelompok untuk mempraktekkan tarian juga papatai Pak. Nah, untuk strategi yang berikutnya itu nanti saya akan mengajak siswa atau mengolah siswa itu melalui auditori, visual, dan kinestetik. Jadi kita telah bagaimana ingin memenuhi kebutuhan murid ya Bu Nini, Ya, bagaimana Pak. murid tersebut dari segi auditori, Ya. visual, dan Ya. audio. Kemudian yang terakhir ini ya Bu Nini ya, yang terakhir itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan nantinya di pembelajaran Anda? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah di sini itu kompetensi sosial emosional anak. Nanti di akhir itu saya akan berikan
sudah merasa senang atau tidak, atau mungkin merasa kurang nyaman atau mungkin kurang paham, itu nanti saya akan ulas di terakhir materi setelah materi pembelajaran tersebut, Bapak. Baik Bu Mimi, jadi nanti di akhir kompetensi yang dikembangkan itu terkait dengan kompetensi sosial emosional anak. Jadi bagaimana perasaan anak setelah mengikuti pembelajaran Anda. Ya, benar sekali. Nah, Bu Mimi, saya rasa sampai di sini terkait dengan coaching supervisi akademik terhadap jenengan. Harapan saya besok pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih Bu Nini atas waktu yang disempatkan kepada saya. Mohon maaf jika telah mengganggu waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, Bapak, sama-sama. Assalamualaikum. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Safira tolong pimpin doa. rawan orang sakit karena apa? Karena cuaca yang sedang ekstrim. Nah, kita mulai pembelajarannya. Ya, kita mulai pembelajarannya. Lihat ya, untuk pembelajaran hari ini itu kita akan belajar tentang 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu tentang bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada IPA. IPA itu KJ 3.3 dan 3.4. Yang terakhir adalah ada SPDP. Ya, yang pertama nanti bahasa Indonesia itu akan membahas tentang memberagakan iklan elektronik, mengenal iklan elektronik. Yang kedua itu nanti ada IPA. IPA di sini nanti kita akan membahas tentang penyebab gangguan
ya. Apa kira-kira? Di sini yang pertama, biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, konsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, konsumsi lauk protein tinggi. Yang keempat, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kelima, cukupi kebutuhan cairan dan mineral tubuh. Coba sekarang kita buka buku paketnya halaman 73. Pentingnya makan sehat. Seperti yang dijelaskan Bu Nini, kenapa kita harus makan yang sehat? Makanan yang tidak sehat itu cirinya bagaimana? Makanan yang tidak sehat hingga pilaran. Kemudian Makanan basi. makanan basi. Ya namanya makanan basi pasti tidak sehat karena sudah basi, tidak boleh dimakan. Ya, baik. Jadi bisa kita simpulkan. Jadi bisa kita simpulkan penyebab gangguan pada organ pencernaan adalah sebagai berikut. Buah-buahan, sayur-sayuran, terus sudah? Sudah. Maka dari itu ada menu sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Coba menu 4 sehat, 5 sempurna ada apa saja? Nasi, sayur, lauk, buah, susu. Ini apa? Oh iya benar, sudah 5, berarti kalian tidak ngantuk. 4 sehat, 5 sempurna, hanya 5 jumlahnya. Itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Boleh beres-beres, kita bersiapan dulu. Sebelum kita pulang, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta keselamatan sama Allah, dan semoga apa yang diberikan ini hari ini bermanfaat untuk kalian. Silakan tolong umat untuk dipimpin doa pulang pada hari ini. Siap, berdoa mulai. melaksanakan pembelajaran di mana saya menjadi observator
alhamdulillah Bapak, setelah kemarin saya mengajar, saya lebih tahu bagaimana teknik dalam mengajar dan menggunakan metode dan sebagainya. Kira-kira takut lo membuatan Mbak Nini ketika diobservasi atau ditunggui ketika pembelajaran? Kalau takutnya mboten Pak. Dan gede ya Mbak Nini ya? Nggih, karena mungkin hanya beda saja dengan mengajar yang biasa yang biasanya tidak ditunggui terus jadi ditunggui. Oke. Kalau takutnya Artinya kan memang sudah merasakan bagaimana ketika melaksanakan pembelajaran kemudian ada rekan yang melakukan observasi. Dari observasi yang saya lakukan kemarin, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Nini. Yang pertama itu saat mengajar kemarin yang sudah dilakukan Bu Nini itu apa saja ya? yang sudah saya lakukan itu adalah mengajak siswa untuk yang pertama saya mengajak siswa untuk melakukan terus kemudian setelah itu pelajaran baru saya akan materi apa yang akan dijelaskan dan di pelajaran itu. Kemudian setelah itu saya membentuk siswa di dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi mata pelajaran. Banyak sekali yang dilakukan kemarin ya Bu Nini ya. Nah, selanjutnya itu Bu Nini, kira-kira itu kemarin itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangannya itu yang diinginkan apa saja Bu Nini? Iya, betul Bu Nini. Ya, kan kemarin itu saya mengajarnya tentang iklan elektronik. Indikatornya dengan mengamati iklan elektronik, siswa itu dapat mengidentifikasi dan menyajikan kata kunci dalam iklan masyarakat dengan benar. Yang kedua, dengan melengkapi peta pikiran, siswa itu dapat mengidentifikasi penyebab gangguan pada organ pencernaan dengan benar. Terus yang ketiga, dengan membuat sebuah poster, itu siswa dapat mengulas kembali tentang gangguan pencernaan. Karena di sini ini kemarin saya melakukannya, mata pelajarannya adalah membuat poster, jadi media yang saya gunakan adalah gambar sebuah organ pencernaan dan gambar juga makanan-makanan yang dapat dicerna oleh tubuh atau yang mungkin menyehatkan. Iya, gitu ya. Ya. Terus itu Bu Nini, terkait dengan ketercapaian pengembangan, kemarin saya juga melihat bagaimana Bu Nini sudah mengembangkan apa yang diinginkan. Kemudian dari hasil observasi, saya di sini akan menyampaikan beberapa catatan ya Bu Nini ya. Di sini saya sifatnya bukan menyalahkan, bukan memberi asumsi, tetapi saya hanya memberi sebuah tanggapan terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama itu berkaitan dengan aktivitas siswa. Ini kalau saya lihat ketika observasi kemarin, keaktifan siswa sudah sangat nampak bagaimana Bu Nini memberikan pertanyaan kepada anak-anak kemudian merespon dengan cukup senang. Nah, itu saya sudah menunjukkan atau memberi apresiasi bahwa anak-anak sudah terlihat aktif. Kemudian tujuan pembelajarannya Bu Nini, tujuan pembelajaran yang disampaikan, yang dibawakan pada waktu itu juga sudah
ada beberapa yang menjadi tambahan atau catatan tersendiri begini terkait dengan observasi yang saya lakukan. Yang pertama itu mungkin media gambar yang digunakan Bu Nini itu bisa agak lebih besar ya Bu Nini ya. Mungkin Bu Nini bisa memanfaatkan di sekolah kita kan ada LCD, mungkin di situ Bu Nini bisa menayangkan gambar tersebut lewat LCD sehingga dari belakang siswa itu melihat dengan jelas gambar yang diberikan atau ditayangkan. Kemudian ketika siswa presentasi, ketika presentasi ke depan itu ada anak yang masih belum percaya diri. Nah itu perlu menjadi catatan tersendiri. Kemudian terkait dengan penerapan kompetensi sosial emosional di akhir pembelajaran, ini sudah menanyakan perasaan anak-anak kepada perasaan anak-anak bagaimana setelah mengikuti pembelajaran. Nah, mungkin Bu Nini di situ bisa menambahkan, mungkin bisa menayangkan sebuah gambar emotikon, bagaimana wajah senang, wajah murung. Nah, mungkin anak-anak bisa menunjukkan perasaannya melalui gambar tersebut. Mungkin itu Bu Nini dari hasil observasi yang saya dapat dengan pembelajaran ini. Kemudian saya ingin bertanya lagi kembali mengeksplor apa yang ada di lingkungan. Untuk selanjutnya itu Bu Nini itu ingin mengembangkan apa Bu Nini? Apa yang ingin dikembangkan setelah melaksanakan pembelajaran dengan metode media yang telah digunakan kemarin? Pengembangan kepada anak. Nggih, pengembangan terhadap anak. Untuk pengembangan terhadap anak itu yang akan saya lakukan kembali untuk kedepannya, dan menurut juga masukan dari Pak Hari tadi ya, itu untuk berikutnya yang akan saya lakukan adalah mungkin saya akan lebih melakukan pendekatan kepada anak. Kemudian setelah itu untuk lebih mengekspresikan sosial emosional anak itu mungkin juga selain bertanya kepada anak apa yang sudah dirasakan hari ini, mungkin juga dapat melalui sebuah gambar atau mungkin emot-emot seperti itu nanti ditanyakan, siswa dapat memilihnya sesuai dengan apa yang dirasakan hari ini, sesuai dengan mungkin menyenangkan atau mungkin kurang senang, seperti itu untuk evaluasi ke depannya. Jadi itu pengembangan yang dilakukan Bu Nini. Yang pertama itu ada melakukan pendekatan kepada anak, kemudian juga mengembangkan KST anak. Artinya anak perasaannya bagaimana, bisa menunjukkan perasaan pada saat setelah mengikuti pembelajaran. Kalau pengembangan yang lain ada apa tidak ya Bu Nini ya? Mungkin terkait dengan pengembangan kerja, mungkin ada apa tidak? Belajar anak yang perlu dikembangkan, anak tersebut suka suara, audio dan lain sebagainya, itu ada kan? Ada Pak, mungkin itu besok kalau misalnya untuk pengembangan kepada anak itu mungkin saya besok akan lebih ke gini, misalnya tadi kan itu adalah materinya tentang sebuah seperti kita mempresentasikan sebuah iklan, atau mungkin satunya lagi yang tentang SPDP itu adalah mempraktekkan tari. Nah mungkin itu dapat saya lakukan pengembangan berikutnya itu adalah melihat atau mungkin mengamati anak-anak mana yang sekiranya dia itu mungkin berbakat dalam hal presentasi iklan, kemudian dalam hal lain mungkin dia punya bakat atau unggul di bidang tari gitu. Ya. Jadi pengembangan selanjutnya mungkin Bu Nini
ada satu